berbahagia Ibu dan Bapak Guru. Hari ini saya Enda Purwandani dari SMP Negeri 9 Bayung Lincir akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.3. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman belajar atau materi pembelajaran. Pada modul 2.3, saya belajar tentang coaching untuk supervisi akademik melalui alur Merdeka pada LMS Pendidikan Guru Penggerak. Materi pada modul ini terdiri dari coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan, paradigma berpikir dan prinsip coaching, serta kompetensi inti coaching dan tirta sebagai alur percakapan coaching. Yang terakhir adalah supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Pada proses pembelajaran modul ini, saya mendapatkan banyak pengalaman seru dan menantang, seperti praktik coaching, praktik supervisi akademik bersama rekan CGP, serta melakukan aksi nyata terkait supervisi dengan paradigma coaching. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, adanya dukungan dari berbagai pihak seperti fasilitator, pengajar praktik, kepala sekolah, dan rekan sejawat, membuat saya tetap semangat memaksimalkan potensi yang saya miliki. Selain itu, saya merasa senang karena dapat menjalin kolaborasi yang baik dengan semua pihak terkait praktik coaching dan supervisi akademik. Saya berharap kolaborasi ini dapat terus terjadi ke depannya. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar pada saat mempelajari tentang coaching untuk supervisi akademik ini, awalnya saya merasa cemas karena tugasnya cukup menantang, yaitu melakukan praktik coaching dan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Namun, setelah saya pelajari melalui tahapan-tahapan eksplorasi konsep, forum diskusi, ruang kolaborasi, hingga demonstrasi kontekstual, ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Dalam proses belajar tentang coaching untuk supervisi akademik, hal-hal yang baik terkait keterlibatan saya yaitu yang pertama, saya telah menjalin kolaborasi yang baik bersama rekan CGP lain saat forum diskusi maupun praktik pelaksanaan coaching supervisi akademik. Kemudian, saya dapat mencermati materi pada modul ini dengan baik sehingga dapat menerapkannya tidaklah begitu sulit. Saya telah bersinergi dengan rekan sejawat di sekolah untuk menghasilkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang pertama, manajemen waktu dalam melengkapi tugas-tugas pada LMS. Kedua, memperbanyak literasi dan praktik dalam kesadaran penuh terkait materi pada modul ini. Ketiga, mengembangkan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang lebih terbuka dan berbobot pada saat melakukan coaching, sehingga coach dapat menemukan solusi dan rancang langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Keempat, membangun kolaborasi yang bersinergi dalam menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mempelajari materi pada modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan kemampuan melakukan percakapan coaching dengan alur tirta dan berdasarkan prinsip-prinsip dalam coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis untuk mengimplementasi dalam konteks CGP. Yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana paradigma coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi akademik? Dalam setiap interaksi keseharian di sekolah, seorang kepala sekolah perlu menghidupi paradigma berpikir yang memberdayakan bagi setiap warga sekolah dan dapat melihat kekuatan-kekuatan yang ada dalam komunitasnya.
Melalui supervisi akademik, potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhannya. Nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sebelumnya. Dan salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui percakapan coaching dalam keseluruhan rangkaian supervisi akademik. 2. Mengelola materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Keterampilan coaching dan supervisi akademik memiliki kaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Dalam melakukan supervisi akademik, kita memerlukan keterampilan coaching agar tujuan supervisi dapat tercapai secara optimal. Coaching merupakan suatu proses memfasilitasi dan mengantarkan coachee untuk memaksimalkan potensi dirinya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dari sekarang. Prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, yaitu proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi individu. Rencana reflektif dan objektif, yaitu data atau informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. Berkesinambungan dan komprehensif, yaitu mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP. Tantangan yang saya temukan terkait dengan coaching untuk supervisi akademik yang pertama adalah banyak guru yang menganggap bahwa supervisi akademik adalah formalitas saja yang dilakukan secara rutin untuk mengukur kemampuan guru dalam mengajar. Kemudian, banyak guru yang miskonsepsi terhadap tujuan supervisi akademik sehingga merespon dengan kecemasan saat akan disupervisi. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Upaya yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan yang saya hadapi, yang pertama, melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat untuk melakukan penyamaan persepsi tentang makna dan manfaat supervisi akademik. Yang kedua, berbagi kepada rekan guru tentang praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media digital yang mudah diakses. Membuat keterhubungan. Pengalaman pada masa lalu. Pada beberapa waktu yang lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah. Pada saat saya diobservasi, saya merasa sangat percaya diri karena melalui supervisi saya bisa merefleksi kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan kepada murid. Pada saat itu, saya mengajak anak membuat animal card untuk materi descriptive text. Menurut saya, kegiatan supervisi tersebut berjalan dengan lancar. Setelah selesai, beliau memanggil saya untuk memberikan feedback yang membangun dan membantu saya membuat rencana tindak lanjut untuk perbaikan ke depan. Penerapan di masa mendatang. Melalui proses pada program pendidikan guru penggerak, saya telah mendapat wawasan yang bermanfaat tentang coaching untuk supervisi akademik, di mana yang akan datang saya akan menerapkan paradigma berpikir coaching dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki murid dan menjadi supervisi akademik sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi guru untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Konsep yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1, saya telah melakukan praktik baik berupa pembelajaran berdiferensiasi. Saya melakukan asesmen awal pembelajaran untuk memetakan peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar dan gaya belajar. Pada modul 2.2, saya mempelajari tentang mengendalikan kemampuan sosial dan emosional dengan menggunakan teknik stop dan mindfulness, membuat pembiasaan KSE secara eksplisit pada berbagai kegiatan di sekolah. Kedua modul tersebut erat kaitannya dengan supervisi akademik, di mana metode pembelajaran tersebut menjadi media untuk pembelajaran yang berpihak pada murid, sedangkan supervisi akademik adalah cara untuk mengevaluasi jalannya kegiatan tersebut. Sekian dari saya tentang koneksi materi modul 2.3. Terima kasih, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.